Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dwi Puspitasari dengan NIM 2041050200078 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI yang berjudul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah atau yang biasa disebut dengan Ekonomi 3 Sektor. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Ekonomi 3 sektor ini merupakan suatu perekonomian yang di dalamnya meliputi kegiatan sektor dari perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Di mana perusahaan di sini memiliki peran sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah juga sebagai konsumen atau pemungut pajak serta pemberi subsidi kepada perusahaan atau rumah tangga. Pada perekonomian 3 sektor ini mencoba menambahkan pemerintah dalam suatu analisis ekonomi, di mana hal ini menggambarkan kondisi perekonomian dalam suatu negara dengan penambahan pemerintah di dalam sektor baru analisis ini. Perekonomian ini pada hakikatnya mencoba melihat peranan dari pemerintah dalam suatu perekonomian, di mana apa yang tadinya hanya 2 sektor, yakni adalah perusahaan dan rumah tangga, menjadi berbeda atau berubah dengan penambahan pemerintah di dalamnya. Perlu diingat bahwa perekonomian 3 sektor ini disebut juga sebagai perekonomian yang tertutup. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan perekonomian ini tidak berinteraksi dengan dunia internasional. Yang dimaksud adalah perekonomian di sini hanya berinteraksi atau terjadi di dalam negeri. Atau dapat dikatakan barang dan jasanya hanya akan dikonsumsi dan diproduksi oleh sektor rumah tangga di dalam negeri. Setelah memahami tentang apa itu ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang siklus dari perekonomian 3 sektor itu sendiri. Di sini saya akan tampilkan contoh dari siklus perekonomian 3 sektor. Bisa dilihat dari siklus di atas, di sini kita bisa melihat ada 3 sektor perekonomian. Yang pertama adalah perusahaan, yang kedua adalah rumah tangga, dan yang ketiga adalah pemerintah. Perusahaan di sini dapat diartikan sebagai pengeluaran dan juga pendapatan. Ini juga berlaku pada sektor rumah tangga. Pada perusahaan, apa yang dikeluarkan oleh perusahaan? Perusahaan mempunyai sebuah pengeluaran yang akan diberikan atau dibayarkan kepada pemerintah, yang dapat berupa pajak penghasilan, pajak perusahaan, dan pajak-pajak lainnya. Adapun pengeluaran pajak yang dikeluarkan oleh sektor perusahaan untuk rumah tangga adalah apabila rumah tangga bekerja pada perusahaan dan perusahaan harus membayar mereka dengan upah atau gaji. Atau juga dapat berupa bayaran sewa apabila perusahaan menyewa lahan atau tanah dari sektor rumah tangga. Pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan ini dari pemerintah dapat berupa pembelanjaan pemerintah kepada perusahaan atau dapat berupa subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah kepada sektor perusahaan. Pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari sektor rumah tangga dapat berupa konsumsi atau pembelanjaan barang rumah tangga kepada perusahaan dan juga pinjaman yang dilakukan oleh rumah tangga di mana nantinya akan menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua adalah sektor rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga pada perusahaan dapat berupa pembelian barang-barang yang telah diproduksi oleh suatu perusahaan. Misalnya, sektor rumah tangga ingin membeli pakaian atau kebutuhan hidup lainnya pada sektor perusahaan. Pengeluaran yang wajib dibayarkan oleh sektor rumah tangga kepada pemerintah dapat berupa pajak-pajak yang memang wajib dibayarkan kepada pemerintah. Adapun pendapatan yang akan diperoleh oleh sektor rumah tangga dapat berupa gaji, sewa, bunga, dan lain-lain yang dibayarkan oleh suatu sektor perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga adalah pemerintah. Pengeluaran pemerintah pada perusahaan dapat berupa pembelian atau pembelanjaan barang-barang yang telah diproduksi oleh sektor perusahaan atau antara pemerintah dengan individu yang berupa upah jika pemerintah memperkerjakan sektor rumah tangga. Pendapatan pemerintah ini diperoleh dari pajak yang akan dibayarkan oleh sektor rumah tangga atau sektor perusahaan. Selanjutnya adalah adanya campur tangan dari pemerintah, membawa setidaknya 2 perubahan penting, antara lain yang pertama adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambahkan pengeluaran agregat pada industri rumah tangga. Dan yang kedua, pajak ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan sebuah pembelanjaan yang berakibat pada kenaikan pembelanjaan agregat.
Selanjutnya adalah pembahasan mengenai aliran baru pada sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah nantinya akan menjadi pendapatan bagi pemerintah tersebut. Yang kedua adalah pengeluaran pemerintah terhadap sektor perusahaan dapat berupa pembelian barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah kepada sektor rumah tangga atau industri diperoleh dari pembayaran penggunaan faktor produksi atas rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Penggunaan pendapatan rumah tangga ini ditujukan untuk 3 hal. Yang pertama adalah untuk ditabung, yang kedua adalah pembayaran pajak. Dalam keseimbangan persamaan ini berlaku rumus Y sama dengan C plus I plus G, di mana C adalah konsumsi, I adalah investasi, dan G adalah government. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku rumus Y sama dengan C plus S plus T. Yang ketiga adalah untuk dikonsumsi. Ini merupakan tujuan paling dasar dari penggunaan pendapatan ini. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai syarat-syarat keseimbangan. Adapun syarat-syarat keseimbangan adalah berupa penawaran agregat dalam perekonomian tidak melakukan perdagangan dengan dunia internasional, atau dapat dirumuskan dengan AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional ini berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada setiap ruas dikurangkan, maka akan berlaku rumus I plus G sama dengan S plus T, di mana I plus G ini merupakan suntikan dan S plus T merupakan bocoran. Sekian video tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.